Halo, saya Bina Wijayanti. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa rumus dalam Excel yang sangat berguna. Dalam video kali ini, saya akan membahas sekitar 16 rumus dalam Excel. Rumus yang digunakan adalah seperti rumus sum, rumus average, if, sum if, average if, VLOOKUP, index match, max, min, count, conta, countif, lower, upper, proper, dan concatenate. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini kita akan mengisi kolom atau data nama murid berdasarkan nomor induk sebagai sel acuan kita. Dan di sini kita memiliki data referensi tentang data murid. Oke, langsung saja untuk rumus pertama yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Karena data yang kita miliki sebagai data tabel referensi di sini berbentuk tabel vertikal ya. Tabelnya menurun ke bawah, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, langsung saja kita klik sel kunci atau sel acuan kita, lalu titik koma, kita pergi ke tabel referensi, blok tabel referensi kita, jangan lupa di Fn F4. Lalu di sini data nama murid berada pada kolom kedua, maka kita tulis 2 dan 0 karena kita ingin data yang sama persis, lalu enter. Oke, sudah muncul nama murid. Untuk selanjutnya kita drag ke bawah. Lalu di sini kita diminta mengisi jenis kelamin ya. Jenis kelamin berdasarkan nomor induk atau nama murid tadi. Kita gunakan masih gunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja kita tuliskan sama dengan VLOOKUP. Kita klik sel acuan, titik koma, kemudian tabel referensi, blok, tabelnya Fn F4, lalu titik koma. Di sini jenis kelamin berada pada kolom ketiga, maka kita tulis 3 dan 0, lalu tutup kurung, enter. Oke, kita drag ke bawah untuk sisanya. Oke, kita cek beberapa saja ya. Untuk murid yang pertama ini di atas dengan nomor induk 1948, nama muridnya Salsa, jenis kelaminnya perempuan. Kita lihat 1948, muridnya Salsa, perempuan. Oke, udah pas. Kemudian di sini ada nomor induk 47, 1947, nama muridnya Jaka, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, Jaka, laki-laki. Oke, sudah cocok ya untuk dua kolom pertama. Lalu di sini selanjutnya kita diminta mengisi kolom total nilai. Total nilai kita gunakan rumus yaitu rumus sum atau rumus penjumlahan. Seperti ini, langsung saja kita pilih nilai mana yang ingin dijumlahkan. Di sini nilai yang ingin dijumlahkan adalah nilai MTK, Bahasa Inggris, dan IPA. Lalu kita tutup kurung dan enter. Oke, sudah keluar nilainya. Kita drag ke bawah. Oke, ini sudah tepat ya. Kemudian kolom selanjutnya kita diminta mengisi kolom rata-rata nilai. Di sini kita gunakan rumus average, sama seperti rumus sum tadi. Ini untuk pembagian atau rata-rata nilai. Jadi total nilai ini dibagikan dengan jumlah pelajaran atau studi yang dilatihkan atau diikuti. Seperti itu. Kita tulis saja average. Dan kita blok pelajaran yang ingin di rata-ratakan nilainya, lalu tutup kurung, enter.
Kemudian sisanya kita drag ke bawah. Oke, sudah jadi hasilnya. Untuk kolom selanjutnya kita diminta untuk mengisi status berdasarkan informasi sini. Jika nilai rata-rata 65 sampai 100, maka status lulus. Jadi kolom acuan kita adalah nilai rata-rata ya untuk status. Di sini jika nilai rata-rata kurang dari 65 maka status tidak lulus. Oke. Kita tulis saja, kita gunakan rumus if. Oke. If nilai rata-rata, kita klik sini lebih besar dari 65, maka statusnya lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter. Oke. Drag ke bawah. Oke, begini. Oke, jadi di sini kita hasilnya yang tidak lulus itu ada 2, bisa kita lihat. Di sini yang tidak lulus nilai rata-ratanya 61. Ini di bawah 65 ya. Jadi tidak lulus. Kemudian di sini tidak lulus juga nilai rata-ratanya 64. Oke, sudah tepat ya. Untuk yang lainnya ini sudah di atas 65, maka statusnya lulus. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi soal banyaknya murid di kelas. Di sini kita tidak memiliki nomornya di sini acak ya. Nomor induknya acak. Kita misalnya ini kan hanya beberapa, mungkin bisa dihitung manual. Tapi jika datanya sampai ribuan atau lebih dari ini, mungkin susah untuk dihitung satu-satu, maka kita gunakan di sini rumus yang disebut count A, karena kita ingin menghitung abjad. Kita gunakan count A karena kita ini ingin menghitung jumlah abjad ya. Berdasarkan sel, langsung saja kita count A, kita tulis rumusnya count A, lalu kita blok nama abjadnya atau nama muridnya, lalu tutup kurung. Ini 10, keluar 10, maka jumlah murid yang ada di kolom ini adalah sebanyak 10 murid. Seperti itu. Lalu nilai rata-rata tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi di sini kita bisa gunakan rumus namanya max. Lalu kita ambil rata-rata tinggi. Nilai rata-rata kita blok, enter. Kemudian kita diminta untuk mengisi nilai rata-rata terendah, kebalikan dari max, maka rumus yang kita gunakan adalah min. Lalu kita blok lagi nilai rata-rata, tutup kurung, enter. Oke. Jadi nilai rata-rata tertinggi itu ada 85,3 dan nilai rata-rata terendah itu adalah 61. Kita cek. Ini adalah nilai rata-rata terendahnya dan ini adalah nilai rata-rata tertinggi. Oke, seperti itu. Kemudian kita isi kolom atau soal banyaknya murid yang lulus. Jadi kita hanya ingin menghitung secara otomatis jumlah murid yang lulus. Jadi yang lulus saja yang kita hitung. Kita gunakan rumus count if. Ini untuk menghitung ya. Count if dengan kriteria lulus. Jadi kita blok dulu status seluruhnya. Kita ingin mencari lulus. Itu enter. Ya, sudah keluar hasilnya 8. Banyak murid yang lulus adalah sebanyak 8. Oke. Sudah tepat ya.
Lalu di sini kita diminta untuk mengisi jumlah total nilai murid yang lulus. Jadi total nilai murid yang lulus saja. Kita gunakan rumus sum if, karena sini kita memiliki kriteria, maka kita gunakan penambahan if pada rumus sumnya. Seperti ini. Kita blok dulu statusnya seluruh lulus, lalu kita tulis kriteria yang ingin kita jumlahkan, kriteria lulus, lalu kita blok baris atau nilai mana yang ingin kita jumlahkan, kemudian tutup kurung dan enter. Oke. Jadi ini adalah jumlah total nilai murid yang lulus saja, seperti itu. Jadi yang untuk murid dengan nomor induk 1943 dan 1941 ini tidak ditambahkan jumlahnya dalam total nilai pada kolom ini ya. Kemudian kita diminta untuk membuat nilai rata-rata nilai murid yang lulus saja, sama seperti sum if tadi. Kita di sini gunakan average if karena ada kriterianya. Kita blok dulu statusnya, kemudian titik koma, kita blok lagi, titik koma, lalu kita tulis lulus, lalu titik koma, kita blok rata-rata nilai dan tutup kurung, enter. Jadi rata-rata nilai murid yang lulus itu adalah 73,25. Oke, kemudian sini kita diminta untuk mengisi murid dengan rata-rata nilai tertinggi. Jadi kita diminta untuk mencari tahu siapa nama murid dengan rata-rata nilai tertinggi. Berdasarkan data yang telah kita hitung tadi, secara otomatis kita bisa gunakan rumus index match. Seperti ini kita gunakan. Karena kita ingin mencari nama murid, maka kita blok dulu nama muridnya, lalu titik koma, kita tulis match, kemudian kita kita tulis lagi rumus max, karena kita ingin mencari nilai rata-rata tertinggi. Kita blok nilai rata-rata, lalu tutup kurung, kemudian kita blok lagi nilai rata-rata nilai, dan titik koma 0 karena kita ingin mencari data yang persis sama atau yang akurat, lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. Oke, enter. Ada yang salah. Oke, sudah diperbaiki. Ini hasilnya adalah Novi. Jadi bisa kita lihat di sini nilai rata-rata tertinggi adalah 85,3 dan murid itu bernama Novi. Seperti itu ya. Kita lihat dulu rata-rata nilai tertinggi di sini ada 85,3. Oke. Dan ini bernama Novi. Oke. Sudah tepat ya. Jadi ini rumusnya sudah benar. Selanjutnya mungkin kita bisa checklist dulu rumus-rumus yang sudah kita gunakan. Sini kita sudah gunakan rumus sum, kita tadi sudah gunakan rumus average, if, sum if, average if, VLOOKUP, index match, countIF sudah. Oke, ini juga sudah. Oke, untuk soal selanjutnya kita di sini diminta untuk membuat
menuliskan nama lengkap garing umur. Jadi penulisan yang ingin kita lakukan adalah seperti ini. Jika ini kita buat manual dulu, Alvin Nur Zaki garing 14 tahun. Sorry, 14 tahun. Jadi kita ingin membuat format seperti ini, format penulisan seperti ini secara otomatis. Maka kita gunakan rumus yang namanya concatenate. Langsung saja kita tulis concatenate. Oke. Sini kita klik nama depan, lalu kita titik koma, lalu kita ingin ada spasi di antara nama depan dan nama belakang, maka kita buat petik 2 spasi petik 2 lalu titik koma, kita klik nama belakang, lalu titik koma, lalu kita ingin tambahkan ada namanya garing atau garis miring, kita garis miring, lalu kita tutup lagi garis miringnya dengan petik koma, lalu petik koma, lalu kita klik umur, lalu selanjutnya kita tutup kurungnya, enter. Oke. Sudah. Ini hasilnya. Penulisan dengan otomatis menggunakan rumus concatenate. Jadi untuk selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Oke, hasilnya sudah sama seperti penulisan manual di nama pertama ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita soal selanjutnya diminta untuk membuat huruf kecil semua dari karakter atau tulisan yang berantakan ini ya. Di sini hurufnya berantakan, huruf depan kapital, tengahnya huruf kecil seperti itu, ini berantakan ya. Kita ingin rapikan, kita ingin membuat semuanya huruf kecil, maka kita gunakan rumus yang namanya lower. Lalu langsung saja kita klik sel yang ingin kita buat huruf kecil semua, lalu tutup kurung dan enter. Oke, seperti ini. Kemudian soal selanjutnya kita diminta ingin menulis huruf besar semua. Kita tuliskan rumusnya adalah upper. Oke, upper. Lalu kita klik selnya, tutup kurung, enter. Oke, sudah jadi huruf kapital semua. Dan yang terakhir di sini kita diminta untuk menuliskan huruf besar di awal kata. Jadi kita hanya ingin di awal kata seperti huruf kapital untuk huruf H, huruf L, dan huruf N. Seperti itu ya, kita ingin buat otomatis, kita gunakan rumus proper. Kita klik selnya, tutup kurung, enter. Oke, sudah jadi. Oke, kita bisa kembali ke rumus tadi, kita cek ya, kita sudah gunakan lower, upper, proper, dan concatenate. Oke, checklist. Jadi dalam video ini kita sudah membahas sekitar 16 1 2 3 4 5 6 ya, 16, ada 16 rumus yang sudah dibahas. Mungkin itu saja video kali ini. Untuk soal latihan yang kita gunakan dalam video ini nantinya bisa di-download pada link deskripsi. Mungkin itu aja ya. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, terima kasih.